ketika terjadi serangan balik oleh Banser membunuh orang-orang PKI, maka orang-orang PKI itu tidak semuanya diselesaikan, terutama yang tokoh-tokohnya. Akibatnya tokoh-tokoh PKI masa lalu punya anak, punya cucu, jadi pengurus Banser sekarang. Begitu, bukan kata saya, ini penjelasan dari ulama-ulama NU yang dekat dengan saya. Yang membantai PKI, yang menghajar PKI, yang menghancurkan PKI, fix bukan kamu, tetapi nenek moyang kami dari NU, dari Banser. Goblok kamu itu. Si Anas Al-Aidid itu ya, ini udah diaduin lagi saya sama Aidid ya. Pak Darwis, mungkin kalau buat tradisi tadi, TNI kita masih banyak yang baik, tapi mereka tidak cukup berani. TNI yang berani yang pensiunan, Pak. Saya enggak. Kalau kelompok Islam, saya sebenarnya udah cukup mencoba membangun seperti dengan Gus Solah almarhum, Kiai Haji Yusuf Hasib, Fakih Langitan. Jadi saya sebagai angkatan muda Islam yang dibesarkan sebagai angkatan muda Muhammadiyah, saya mencoba untuk terus membangun kekuatan dengan, tetapi ternyata tidak bisa karena susupan dari kelompok PKI itu cukup serius. Karena dulu yang membunuh para ulama itu adalah pemuda rakyat PKI. Ketika terjadi serangan balik oleh Banser membunuh orang-orang PKI, maka orang-orang PKI itu tidak semuanya diselesaikan, terutama yang tokoh-tokohnya. Akibatnya tokoh-tokoh PKI masa lalu punya anak, punya cucu, jadi pengurus Banser sekarang. Begitu, bukan kata saya, ini penjelasan dari ulama-ulama NU yang dekat dengan saya. Mereka juga bingung nih, anak-anak kok jadi mau bakar bendera tauhid, bendera la ilaha illallah kok dibakar gitu. Itu juga pertanyaan, mereka bertanya-tanya, siapa nih yang ngajarin mereka? Jadi karena dulu kalau kata orang operasi nggak tuntas, jadi benih-benihnya masih ada. Jadi muncullah orang model Nuril, ya, model Sakup, segala macam. Itu manusia-manusia yang memang kalau dilacak-lacak bapaknya kalau nggak Palu Arifis, ya mungkin orang-orang dukun-dukun yang punya nilai-nilai itu dulu-dulunya. Pak Darwis, melanggar undang-undang menjadi hal yang dilakukan terus-menerus. Memang nggak perlu undang-undang kok. Kayak apa ngomongnya si Ade Armando. Ade Armando kalau kita rujuk lebih dari 7-9 omongan dia yang sangat membahayakan dan harus ditangkap. Kayak apa omongan si Abu Janda, ya. Dan kita tekan terus semua, apalagi ada yang namanya sama saya lagi Dewi Tanjung. Aduh, pakai Tanjung lagi tuh, ya. Nah, jadi sekarang kalau pertanyaan Bapak tadi soal bergerak, kalau bergerak menurut saya, kalau saya sudah kemarin sampai ke Kalimantan Timur, di beberapa tempat, itu penduduk masyarakat itu sudah bersiap. Sama aja tuh. Sama aja itu. Fix yang membantai PKI, yang menghajar PKI, yang menghancurkan PKI, fix bukan kamu, tetapi nenek moyang kami dari NU, dari Banser. Goblok kamu itu. Apa kiprah kamu untuk bangsa negara ini? Kamu sudah berikan apa untuk bangsa ini? Sehingga kamu di media sosial memberikan framingan-framingan untuk mengadu domba agar masyarakat membenci pemerintahan, seolah-olah pemerintah setelah mendanai PKI. Kan itu goblok namanya. Jangan-jangan kamu PKI-nya. Hanya PKI yang tidak suka dengan NU. Hanya PKI yang tidak suka dengan Ansor dan Banser. Fix, bisa-bisa Anda sendiri PKI-nya. Gus, gak usah jauh-jauh, gak usah pakai mobil. Telepon aja Ustadz Alfian Tanjung. Hei, Ustadz Alfian Tanjung hoax, ngumprus dengan modal agama, dengan menjual agama, memframing kepada jamaahnya untuk kebangkitan PKI, dobol. Nih gue sebut nih namanya nih, Ustadz Arifin Tanjung. Saya sebut namanya Alfian Tanjung. Ustadz Alfian Tanjung gue sebut namanya. Suruh tunjukkan markas PKI-nya di mana. Kepala aku serahkan buat Alfian Tanjung. Rekam ini omongan saya.
Bisa-bisa Anda yang PKI. Fix, Anda tidak pernah buat apa-apa buat bangsa dan negara ini. Anda bela negara pun tidak. Anda jaga marwah agama pun tidak. Jelas, fakta, terdokumentasi. PKI yang menghabisi hanya NU, Ansor, Banser. Itu sudah fix. Yang membenci NU, Ansor, Banser itu hanya PKI. Bisa-bisa kamu sendiri yang PKI. Bisa-bisa Anda sendiri yang PKI. Ya. Saya sudah siapkan satu unit mobil. Ikhlas saya kasih terhadap Anda. Saya kasih mobilnya, plus saya kasih uang bensin buat Anda. Saya kasih uang bensin buat Anda. Kalau nggak punya uang bensin buat jalankan mobil yang saya kasih, saya cuma minta satu syarat: tunjukkan markas PKI. Tunjukkan markas PKI-nya. Kita yang akan habisin PKI. Saya yang akan habisi. Media saya undang semua, saya yang habisi, saya yang turun sendiri. Saya habisi pakai hukum, bukan pakai kekerasan, karena ini negara hukum. Saya yang tabrak. Hanya PKI yang membenci FPI. Maaf, FPI belum lahir. Maaf, FPI belum lahir di zaman PKI. Yang menghabisi PKI cuman NU, Ansor, Banser. Menjaga ideologi Pancasila. Yang menjaga ideologi Pancasila cuman NU, Banser, Ansor, ya, dan Muhammadiyah. FPI belum lahir. Tak kasih tahu. Jangan emosi. Saya berbicara padanya. FPI belum lahir. Lantas siapa yang membenci NU? Siapa yang membenci Ansor, Banser? Mereka lah orang-orang PKI yang membenci. Anak-anak kemarin sore pada berpolitik praktis ngawur. Kerjaannya cuma nonton video di YouTube, berita-berita yang viral yang ditonton. Kamu tahu nggak, mereka itu adalah buzzer-buzzer, sengaja menciptakan narasi yang semua masyarakat harus nonton. Setelah itu Anda tergoda, Anda terdoktrin, terbawa oleh arus-arus mereka. Yang tadinya Anda cinta terhadap NKRI, membenci terhadap pemerintahannya sendiri. Itu adalah kamu. Kalau ada orang-orang seperti itu yang terdoktrin, berarti orang-orang yang bodoh. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Iya, betul, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nggak bisa jawab kalian. Nggak bisa jawab kan? Diulang, Gus. Diulang.